Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Senin Tiasa adalah sebuah renungan yang akan menuntun langkah kehidupan kita di dalam menapaki selama sepekan ini. Renungan yang akan saya sampaikan, saya beri topik keberhasilan atau kesuksesan sangat ditentukan oleh pada sumber mana kita melekat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita sudah sangat paham bahwa judul daripada perikop kita adalah pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Tuhan Yesus mengandaikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Tetapi yang berbeda di sini adalah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Di samping itu dikatakan dan Bapakulah pengusahanya. Jadi selain Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, Bapaknya adalah pengusahanya. Itu berarti bahwa ada hubungan antara pokok anggur dan pengusahanya. Kita sadar, kita tahu bahwa prinsip seorang pengusaha adalah menginginkan apa yang ditanam akan menghasilkan buah yang lebat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar adalah sumber dari kekuatan, sumber dari segala sumber yang akan mengaliri kepada cabang dan ranting, yaitu aliran kebenaran demi kebenaran, sehingga cabang dan ranting akan tumbuh subur. Ada hal yang spesial terhadap ranting. Dikatakan di dalam ayat 2, setiap ranting padaku. Setiap ranting padaku artinya bahwa ranting yang melekat kepada Tuhan Yesus. Itu juga berarti ranting adalah milik kepunyaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, ternyata ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Dikatakan di sini, maka ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong oleh Tuhan Yesus. Kenapa dipotong? Karena ini mungkin menghabiskan energi, mengeluarkan banyak tenaga, energi, mengisap banyak nutrisi dari pokok anggur, tetapi tidak memberi buah atau tidak memberi nilai, tidak menggunakan kesempatan waktu yang ada untuk bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah. Sedangkan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Itu menunjukkan bahwa pengusaha atau Bapa sangat menginginkan supaya setiap ranting itu menghasilkan buah yang semakin banyak dan semakin lebat. Dalam ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nutrisi vitamin yang dibawa oleh pokok anggur yang benar adalah firman itu sendiri. Dikatakan bahwa firman itu membuat ranting itu menjadi memiliki kemampuan untuk berbuah. Artinya di sini bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang dihidupi oleh pokok anggur, sehingga kebenaran itu akan diwujud nyatakan oleh ranting dengan memberi hasil, dengan memberi buah yang lebat. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, ranting mempunyai ketergantungan pada cabang dan cabang mempunyai ketergantungan kepada pokok. Oleh sebab itu,
Tidak ada ranting yang dapat bertahan tanpa melekat pada pokok. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa kita harus tinggal diam pada pokok sehingga sebagai ranting kita dapat berbuah banyak. Karena tanpa melekat pada pokok anggur tidak akan ada nilai guna hasil yang dapat kita peroleh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah nilai akhir daripada ranting yang tidak tinggal di dalam pokok kebenaran itu. Dia dibuang keluar dan tidak ada orang yang menghiraukan atau dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di dalam ayat 7 jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, kita percaya bahwa sumber segala sumber adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu ialah harapan kita, ialah andalan kita. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali kita meminta kepada sumber segala sumber sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat. Dan ayat yang terakhir di dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam judul tadi saya sudah katakan, kesuksesan, keberhasilan tergantung kepada sumber mana kita melekat. Kalau kita melekat pada pokok anggur yang tidak benar, maka kemungkinan akan menghasilkan buah yang pahit, buah yang beracun, buah yang tidak mempunyai manfaat nilai bagi orang lain. Tetapi jika kalau kita tinggal pada pokok anggur yang benar dan berada di dalam pengelolaan, pengasuhan dari Bapa di sorga, maka itu berarti kita dapat mempermuliakan namanya Dia, memberi dampak nilai guna kepada orang lain. Kita mengasihi, lebih mengasihi orang lain, lebih berbuat banyak orang lain dan seterusnya, sehingga kita di dalam sikap, tindakan, perilaku kita yang baik itu, kita juga berarti telah menghasilkan buah-buah yang baik, dan itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di sorga. Terima kasih, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkaulah sumber pokok anggur yang benar dan Bapamulah pengusahanya. Kami mau melekat kepada pokok anggur yang benar sehingga kami mendapatkan nutrisi terbaik, yaitu firman kebenaran Tuhan yang menghidupkan kami untuk kami bisa menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Sebagai ranting kami boleh menghasilkan buah-buah kebaikan Tuhan, sehingga disitulah kami juga berarti dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai ranting yang berbuah lebat dan mempermuliakan nama Tuhan dengan kesaksian, perbuatan, sikap, dan tindakan kami yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.